Oke, halo semuanya. Welcome back to William Martanto YouTube channel. Dan kali ini saya sebenarnya bikin vlog karena ini ada keinget satu pertanyaan ya, yang mana cukup menarik buat saya karena ini cukup sering dialami oleh orang-orang yang lagi belajar tentang broker summary atau bandarmologi gitu ya. Jadi katanya, cuman saya di sini saya nggak screenshot dulu. Saya ngomong dulu, saya nggak screenshot pertanyaannya ya. Jadi dengan kondisi begini, saya memang kayak jadi ngarang sendiri, tapi memang benar-benar pernah ada gitu. Intinya di pertanyaannya adalah sahamnya naik tapi terlihat distribusi. Better gimana hadapinnya? Nah, sebenarnya soal bagaimana hadapin saham kan tinggal tentang beli atau enggak gitu ya, gampangnya. Tapi bukan berarti kalau segampang itu ya mestinya sekalian vlog ini nggak usah ada. Tapi kalau memang perlu tahu gimana cara hadapinnya, saya akan coba sharing pengalaman saya sedikit, tapi ini bukan saham yang saya trading-kan ya, basically ini cuma pemilihan secara random karena berhubungan dengan topik yang akan saya bawa ini. Tapi saya disclaimer dulu untuk siapapun yang punya saham ini, bahwa saya cuma mengedukasi dengan data pergerakan harian. Ya, soalnya saham ini jujur aja lagi agak pernah booming lah kurang lebih ya, dan mungkin aja ada yang masih punya posisi, mungkin punya future value-nya bagus terhadap saham ini, yang mana saya nggak akan pernah tahu karena saya kan nggak bisa fundamental dan saya nggak tahu story. Tapi kalau misalnya kita bicara pergerakan harian, untuk trader itu tetap penting, betul ya. Karena trader itu nggak akan peduli mau 10 tahun lagi naik, yang penting 10 menit kemudian juga kalau bisa udah bisa dapat kesimpulan gitu kan, udah dapat hasil. Jadi ini kita akan menganalisa bersama pergerakan harian gitu ya pada saham ini, dan semoga bisa menjawab. Jadi pertanyaannya tadi kan jangan lupa ya, pertanyaannya sahamnya tuh naik tapi kelihatan distribusi, gitu ya. Lalu hadapinnya bagaimana? Nah, kita langsung aja ke sahamnya yang menurut saya memenuhi pertanyaan tersebut, yaitu saham PANI. Makanya saya bilang kembali, ini adalah saham yang pernah booming pada masanya, karena gimana enggak, kita aja ini kalau nggak salah adjusted ya, karena sempat stock split kan, seingat saya sempat di atas 10.000 kan, dia split ya tinggal 1.700, sampai tinggal 2.000-an maksud saya. Dan katakanlah nggak pakai split juga kita bisa lihat bagaimana dari 600-an sampai 2.000 gitu istilahnya dengan chart yang adjust ini sih wow banget kalau saya boleh ngomong. Karena ya istilahnya kan udah jelas 3 kali lipat kenaikannya kan. 6 kali 3 aja udah 18, apalagi sampai 2.000, jadi hampir 4 kali lipat lah gitu kan penguatannya. Tapi setelah mencapai level 2.000 ini turun terus nih, gitu kan. Drop, turun. Sebenarnya kalau kita pakai indikator volume profile langsung dapat, misalnya tanggal 14 September ini begitu naik emang kena supply zone, kita tahu ini akan turun lagi gitu ya, pakai supply zone doang. Tapi kalau misalnya nggak punya, gimana solusinya? Tentu ini yang perlu kita bantu cari jawabannya. Kalau soal supply zone, sorry, soal volume profile kayaknya saya udah punya vlognya. Nanti kalau saya ketemu, saya masukin dalam card ya untuk videonya, jadi tinggal diklik aja. Em, jadi pada intinya sih kalau misalnya forum barnya panjang yang warna pink ini, yang pernah saya, kalau nggak salah saya pernah bilang kayak mirip nih tabel usia harapan hidup gitu ya. Bahwa kalau misalnya saham itu naik sampai pada di area di atas yang volume barnya tinggi dan dia nggak bisa lewat, kita tahu itu menjadi resisten berdasarkan volume profile ini. Sehingga kemungkinan untuk turunnya lebih besar. Tapi kalau mampu ditembus menguat sampai closing, itu kita tahu bahwa resisten akan berubah menjadi support gitu ya. Nah, dalam hal ini apa yang terjadi pada saham PANI, saya kasih gambar dulu aja rectangle-nya. Ya setelah mencapai area ini, dia kena nih ya, nggak lewat kan, akhirnya mulai turun lagi. Gitu. Tapi kan kemudian ada kejadian yang sama di ini tanggal 3 Oktober. Sedangkan video ini saya buat di tanggal 5 Oktober. Jadi kita akan pelajarin apa yang terjadi di tanggal 14 September, di tanggal 3 Oktober, dan kenapa bisa turun lagi. Ya memang sih kalau kita pikir-pikir logikanya siapapun yang beli di sini di tanggal 3 Oktober ini sebenarnya belum rugi-rugi banget karena kan reject bawah cuma 7%. Ya kayak saya pernah bilang reject bawah 7% kadang-kadang nggak jadi alasan untuk panik kan. Apalagi turun volumenya tipis gitu kan. Cuman kita mesti tarik tahu juga nih apakah pada saat naik, saat volume lagi spiking-spiking gini, beneran bagus atau tidak. Karena mungkin ada sebagian dari teman-teman yang tahu juga tentang yang namanya volume tuh kosong gitu ya. Volumenya tinggi tapi nggak ada net buy-nya, nggak ada net sell-nya juga. Dan itu yang akan kita pelajari sama-sama.
Setelah kita cek bersama, saya juga akan baru mulai ngeceknya saat pembuatan video ini, jadi saya akan langsung bantu simpulkan. Dan seperti biasanya, saya akan disclaimer kembali bahwa siapapun yang punya saham ini, kalau misal punya tujuan jangka panjang, ya video ini Anda abaikan aja nggak apa-apa, karena kita analisa pergerakan jangka pendek, yang mana saya sedang membantu mengedukasi teman-teman trader, gitu ya. Jadi kalau yang bilang, ah gua nggak peduli masa depannya bagus, ya udah kalau Anda yakin masa depannya nggak apa-apa, kita kan lihat pergerakan harian, gitu. Kan dalam teorinya kan juga banyak kan, dalam jangka panjang harga saham akan mengikuti value-nya, tapi dalam jangka pendek kayak buntut sapi gitu kan. Ya kita aliran buntut sapinya gitu, ngikutin ngikutin chart-nya dan kita ngebaca itu mengambil momentum. Kalau memang sudah oke buat trader itu sangat bagus, dan kalau trader sama investor sepandangan kan kenceng naik saham ya biasanya kan gitu kan. Oke, kita akan langsung ke broker summary-nya aja. Tadi 14 September ya, ini Pani. Pratama Abdi Nusa Industri. Saya ulang ini aja. September 14 buat 2022 dan kita go. Dan ya ini dia. Dan penguatan yang cukup signifikan di tanggal 14 September, sebenarnya menurut saya ini bukan saham yang lagi diakumulasi. Kenapa? Sebenarnya kalau kita pakai teori bandarmologi yang klasiknya kan, aduin aja top 5 punya netnya kan. Net buy-nya nih 36, 20, 20, 14 gitu ya. Di sini aja udah 72.000 paling atas, 72, 28, 21, 14 gitu ya. 14.000, saya bacanya tuh dua angka di depan aja. Ini kan juga udah kelihatan bahwa sebenarnya saham ini pada tanggal 14 September itu terdistribusi. Dan kalau misalnya mau lebih detail, itu kelihatan dari top buyer-nya juga kan. Di sini ada broker YP nih, net buy 36.000, tapi sebelumnya ada beli 207.000, jual 171.000. Melebihi sampai 50% ya perbedaannya. Itu berarti yang buy aja nggak mau nyimpen kan, ini kayak cuma gambling-gamblingan doang. Alhasil memang di tanggal 15 September kan ada penguatan sebentar sebelum dia lanjut turun kan. Lalu tadi di tanggal 3 Oktober. Jadi ini salah satu saham yang memang memenuhi pertanyaan tersebut ya. Naik terdistribusi ngikutinnya gimana. Sebelum itu kita coba dulu deh broker summary-nya aja. Ternyata hal yang sama terjadi sih. Kalau teman-teman perhatiin tuh YP juga kan. Apa namanya, 103.000, jual 86.000, sisa cuma tinggal 17.000. Biarpun kalau kita lihat kayak top 5-nya sih hampir sama kuat ya. Cuman gara-gara kadang perbuatan yang kayak gini-gini nih, beli banyak, jual banyak, sisa dikit, itu yang sering kali jadi masalah. Berarti kita tahu bahwa volume yang tinggi pada saat harganya menguat, itu nggak ada akumulasinya. Jadi mungkin pertanyaan yang dikasih ke saya itu memang apa namanya, mungkin orangnya mengamati hal yang sama kali ya, atau mungkin dia menggunakan metode yang lain. Ya gimana juga bandarmologi itu kan, kalau masih nggak lepas dari broker summary kan kita cuman ngebaca bukti transaksi doang kan, dan itu sebenarnya bisa banyak sekali cara mengartikannya gitu. Kayak saya bilang tadi, saya pakai top 5 bisa, tapi kalau mau versi lebih detailnya kita tahu bahwa ini ada broker nih yang beli banyak, jualnya banyak, sisa dikit, berarti nggak diakumulasi. Dan ada versi lain-lain lah gitu ya, ada banyak banget dalam baca broker summary itu. Dan setelahnya, ini setelah 3 Oktober kita ke chartnya untuk lihat kembali ya. Di 3 Oktober di tanggal 4-nya mulai ketahan, dan di tanggal 5 alias hari ini saya bikin turun. ARB ini kayaknya nih ya. Jadi apakah ini berarti mengkonfirmasi bahwa kalau saham chartnya naik tapi distribusi biasanya itu akan melanjutkan turun lagi? Sebenarnya iya. Kalau naik apalagi sampai distribusi volume spiking itu chance-nya cukup besar untuk melemah kembali di keesokan hari ya. Ini Pani kan udah contohnya kan, tadi yang 14 Oktober, 14 September, sorry, naik sebentar terus turun. Ini juga naik sebentar, turun. Ya mudah-mudahan sih naik lagi ya. Cuman saya kembali lagi mengatakan, saya cuma pilih ini buat study case aja, karena menurut saya kondisi saat ini memenuhi gitu ya. Dengan kondisi yang saat ini memenuhi, ya kita bisa ngerti bahwa oh ini sahamnya naik, volumenya kosong, distribusi ya turun gitu kan. Jadi cara menghadapinya gimana? Anda punya dua pilihan sebenarnya, karena kan saham tidak pernah memaksa Anda beli gitu ya, tapi Anda yang memilih mau beli atau jual saham tersebut gitu kan. Kalau misalnya Anda yang tahu distribusi, kalau saya ya ini sedikit sharing pengalaman aja, kalau saya tahu distribusi saya sih milih nggak beli. Mau dia naiknya kayak apa saya nggak beli, karena saya tahu hal-hal yang seperti di saham Pani itu sering banget terjadi. Habis dibeli besoknya naiknya sebentar, habis itu turunnya lama gitu.
Dan kalau misalnya dengan ARB 7%, kadang-kadang mental orang kena duluan kan. Oh, turun 7%, beat-nya nggak ada, stres gitu kan. Jadi kalau misalnya kondisinya kayak gitu, ketika lihat sahamnya naik, kena distribusi, saya mendingan memilih untuk nggak beli, maksud saya. Tapi kalau misalnya gatel nih, pengen banget coba gitu ya hak orang kan. Jadi saya kasih saran keduanya adalah, kalau Anda bisa scalping, lakukan aja. Tapi dengan segala kesiapan bahwa Anda sadar saham itu kan memang lagi distribusi. Kalau emang lagi distribusi, potensi turunnya selalu lebih besar. Dan ya udah, kalau udah terjadi itu udah bagian dari resiko yang Anda harus siap ambil dari awal kalau Anda mau beli saham itu apapun yang terjadi. Gitu. Tapi setidaknya dari video ini, walaupun saya cuma ambil satu contoh, itu sedikit membuktikan ya bahwa saham yang lagi naik terdistribusi itu benar-benar ada. Basically ini distribusinya dalam versi volume yang kosong. Dan kalau setelah hal itu terjadi, besokannya kira-kira gimana itu juga langsung kelihatan. Karena sebenarnya saya udah siapin ini dari kapan ya, karena saya udah siapin saham PANI sebagai study case. Karena biasanya saham-saham yang pernah naiknya tinggi, pas turunnya juga agak-agak nyakitin, kayak saham Arto waktu 19.500 sekarang tinggal 6.000 gitu kan. Walaupun kita bilang masa depannya bank digital dan lain-lain bagus, ya memang, tapi kan namanya harga saham kan jangka pendek gitu. Makanya saya pikir PANI, kebetulan saya juga nggak tahu apa-apa soal saham ini, saya cuma ngebahas dari sisi chartnya aja, ditambah dengan broker summary-nya. Ternyata hasilnya memang menjawab kenapa pergerakannya turun kayak begitu. Ya, kira-kira gitu aja. Jadi intinya kalau Anda udah cek dari broker summary memang naik, tapi juga ada distribusi, pilihannya kayak tadi aja ya. Kalau Anda nggak bisa scalping, nggak usah beli sama sekali, karena resiko terlalu tinggi. Kalau Anda tetap mau saham itu, maka dengan resiko apapun Anda harus siap bahwa kalau sampai yang kena adalah cut loss, itu juga ada bagian dari trading plan Anda sejak awal, karena Anda sudah planning untuk beli gitu kan. Kalau saya main-main kata dikit ala-ala influencer kan saya bisa bilang, eh trade your plan dan plan your trade gitu kan. Jadi Anda harus planning dulu mau trading saham apa, sudah di planning jalankan gitu kan, trade your plan gitu. Jadi kalau memang Anda tetap mau, ya siap dengan resiko apapun termasuk kalau sampai turun gitu ya. Nah, berhubung video kali ini pendek aja, saya kembali lagi mengatakan bahwa disclaimer saya adalah saya nggak tahu kalau ada yang punya saham ini atau enggak, dan mungkin lagi berharap-harap. Intinya saya cuma mengedukasi sambil menjawab pertanyaan yang tadi ada yang mendadak muncul dalam pikiran untuk dijadikan vlog aja. Kalau misalnya Anda punya pandangan jangka panjang, ya Anda yang menentukan gitu ya. Karena saya cuma membahas apa yang terjadi sampai dengan 5 Oktober 2022, bisa aja nggak relevan beberapa hari atau beberapa waktu ke depan. Karena saya termasuk yang teknikal pakai, fundamental pakai, darmologi pakai, arus dana apalagi. Tapi saya juga percaya bahwa kalau dalam jangka panjang harga saham akan kembali ke value-nya atau ke fundamentalnya itu sangat benar. Karena segala sesuatunya akan fair pada waktunya gitu ya. Yang nggak fair itu ya asumsinya kita aja. Oke, kira-kira gitu aja. Semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan. Saya anyway, saya harus say thanks juga harusnya di awal sama siapapun yang ngasih saya pertanyaan itu kemarin, dan memang karena saya cuma keinget pertanyaannya, nggak ingat orangnya, nggak ingat screenshot juga. Jadi ya saya nggak ingat siapa orangnya, tapi kalau dia lagi nonton, saya ucapkan thank you karena udah bantu menyumbang satu konten di di channel ini. Dan semoga pertanyaan itu menjadi menambah wawasan juga buat teman-teman yang lain yang mungkin punya pemikiran serupa dan hari ini terjawab. Oke, kira-kira itu aja. Kita akan ketemu lagi pada vlog selanjutnya and see you again.